Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan ketika kamu terus berdoa agar ia kembali kepadamu, agar ia kembali mencintai, agar ia kembali menginginkanmu. Ya, nah, jadi mantan terasa tidak ketika kita masih terus menyebut dan memanggil namanya di dalam doa-doa kita. Ya, itu mungkin pertanyaan besar yang ada di dalam benak kita, ya, di dalam pikiran kita saat kita masih merindukannya, dan rindu itu kita ucapkan di dalam doa-doa kita kepada Allah. Ya, apakah mantan masih terus merasakan kerinduan yang kita rasakan itu? Ya, ketika kita merasa masih sangat berharap dan menginginkannya, dan keinginan itu kita panjatkan ke langit melalui doa-doa kita kepada Allah, apakah mantan masih merasakan bahwa dia masih sangat diinginkan? Ya, nah, jadi sebelum kita jawab dan bahas lebih jauh lagi, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Jadi ya, ketika kita masih terus berdoa agar mantan kembali kepada kita, tentu saat kita berdoa agar mantan kembali kepada kita, seluruh isi doa kita tentang mantan adalah doa-doa yang baik, kan? Maksud kita mendoakan mantan sakit, nanti kembali kepada kita dia penyakitan, kan kita juga yang harus merawat orang sakit, kita juga yang repot. Kan kita tidak mendoakan dia agar bangkrut, ya. Ketika dia kembali kepada kita dalam keadaan bangkrut, tidak punya pekerjaan, kan jadi beban untuk kita juga. Maka kan kita selalu mendoakan dia yang terbaik, ya, agar karirnya sukses, pekerjaannya bagus, pendidikannya lancar, ya. Kita juga mendoakan agar dia selalu sehat, agar dia tetap keren seperti saat masih bersama kita dulu. Nah, jadi itu, ya. Sehingga ya, ketika kita masih terus berdoa, doa itu adalah sesuatu yang menghasilkan energi yang positif, ya. Energi yang getarannya itu, ya, memberikan manfaat baik bagi orang yang berdoa, juga bagi orang yang didoakan. Kita berdoa nih, ya, kita tidak percaya diri, misal mau melamar pekerjaan, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya, memohon diberikan ketenangan, ya, memohon diberikan kepercayaan diri dan seterusnya. Apa yang kita rasakan? Perubahan, ya, dari tidak percaya diri kita menjadi sangat percaya diri, ya, dari ragu kita menjadi yakin. Nah, itu dahsyatnya energi doa yang kita rasakan. Begitu juga ketika kita mendoakan orang lain. Nah, maka banyak orang kan selalu minta, saya tolong didoakan, ya, agar bisnis saya lancar dan seterusnya. Karena semua orang tahu, ya, bahwa doa itu memberikan energi yang positif kepada orang yang berdoa, juga kepada orang yang didoakan. Sehingga pertanyaannya, apakah mantan masih merasakan
ketika kita masih terus berdoa agar dia kembali kepada kita? Jawabannya, dia merasakan. Semakin sering kita berdoa agar dia kembali kepada kita, maka semakin terasa dia. Ya, semakin sering kita tingkatkan ya doa-doa kita agar dia kembali kepada kita, semakin sering namanya kita sebut di dalam doa-doa kita, maka akan semakin meningkat pula keinginan dia untuk ketemu kepada kita. Kalau keinginan dia untuk ketemu kita meningkat, kerinduan dia kepada kita meningkat, secara otomatis kebencian yang ada di dalam hatinya akan turun, akan reda, akan hilang. Ya, nah karena itu kita selalu diperintahkan untuk berdoa yang baik-baik. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwaffiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri, dan janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian, serta jangan mendoakan kejelekan untuk harta kalian. Janganlah kalian berdoa seperti itu, karena boleh jadi bersesuaian dengan satu waktu dari Allah, yang jika dia diminta sesuatu pada waktu tersebut, dia pasti mengabulkannya untuk kalian. Ya, jadi berdoa yang baik. Dan dari hadis ini kita tahu bahwa dalam setiap hari kita berdoa itu selalu ada satu waktu ya yang dirahasiakan, yang ketika kita berdoa, apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan. Nah, karena waktu itu dirahasiakan, letaknya di mana, pada jam berapa, maka yang harus kita lakukan, perbanyak berdoa agar dari begitu banyak doa yang kita panjatkan ini, ada satu doa yang bersesuaian dengan waktu yang mustajab tadi. Ya, sehingga ketika kita berdoa agar mantan kembali, di waktu itu semua doa pasti Allah kabulkan, maka mantan segera kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.